Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat program sederhana dalam aplikasi Dev C++. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prihatin Siotang, NPM F1A021044 sebagai moderator dalam diskusi ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok yang ikut berpartisipasi dalam diskusi ini ialah Saudari Destaria Borusembiring, Esri Dagulo, dan Miranda Panjaitan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita akan memulai diskusi kita. Untuk program yang pertama, kepada Saudari Miranda Panjaitan, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi dari nomor 1 pemrograman, yaitu menghitung luas persegi. Di sini pertama kita memakai hashtag include iStream. Yang kedua, kita memakai using namespace std dengan memakai titik koma di belakang. Yang ketiga, kita memakai integer main. Dan di barisan keempat, kita memakai awal buka kurung kurawal. Dan di barisan kelima ini, kita memakai data float sisi luas persegi. Kita memakai float karena terkadang tidak semua sisi float bilangan bulat. Di sini luas persegi kita memakai underscore biar hasilnya tidak error. Dan di barisan ketujuh kita memakai cout dengan masukkan nilai sisi. Jangan lupa tanda titik koma di belakang agar tidak error. Dan di barisan ke-8 kita memakai cin dengan menulis sisi. Seperti biasa, jangan lupa juga memakai titik koma agar tidak error. Dan di luas persegi, karena di atas kita memakai luas persegi dengan underscore, di sini juga harus begitu agar tidak error. Luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Kita memakai perkaliannya dengan bintang agar tidak error. Dan jangan lupa juga kita memakai titik koma. Dan di cout ini kita menulis nilai luas persegi adalah luas underscore persegi. Dengan seperti biasa juga memakai titik koma di belakang. Dan jangan lupa setelah selesai mengisi semua data di atas, kita di akhirnya memakai kurung kurawal tertutup, tutup kurung kurawal. Dan di sini kita akan mengoutput hasilnya dengan cara klik tombol F11. Di sini diminta masukkan nilai sisi. Di sini kami memakai angka 3,5. Terus di enter, maka hasilnya nilai luas persegi adalah 12,25. Sekian dari saya, dan soal yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Esri Dagulo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2, yaitu penjumlahan dua matriks berorder 3x3. Yang pertama, kita masukkan hashtag include iStream, kemudian menggunakan using namespace std dan menggunakan fungsi tamu yaitu integer main. Dan di baris yang ke-6 menggunakan array dengan tipe data integer, yaitu matriks yang A berorder 3 baris 3, jumlahnya kolomnya 3, dan kemudian B juga sama, dan bagian C ini adalah matriks penjumlahan antara A dan B. Kemudian integer M, N. M ini sebagai baris dan N sebagai kolom. Kemudian pada bagian code dia akan menghasilkan pada bagian output program penjumlahan dua matriks. Dan gunanya /n ini adalah untuk membuat baris baru.
Kemudian ini hanya untuk pembatas yang code tanda sama dengan sampai /n itu untuk membuat ke baris baru. Kemudian ini berikan matriks pertama 3x3. Selanjutnya pada baris yang ke-13 ini gunakan for dari barisnya itu yaitu dari 0 sampai lebih M-nya atau baris ya, M lebih kecil dari 3, di mana M plus seperti bertambah dari 0 jadi 1 jadi 2 karena M-nya lebih kecil dari 3 sampai 2 saja. Kemudian pada kolom juga demikian dari 0 di mana barisnya kolomnya itu lebih kecil dari 3. Selanjutnya berikan matriks yang kedua sama seperti pada sebelumnya, itu dari M di mana barisnya dari 0 dan lebih kecil dari 3. Sampai pada hasil atau nanti matriks yang C. Itu dari 0 sampai lebih kecil dari 3 juga, dan di mana hasilnya nanti yaitu matriks C adalah penjumlahan dari matriks A dengan matriks B. Selanjutnya gunakan for dari barisnya itu adalah sama dengan 0 dan lebih kecil dari 3. Dan barisnya itu plus atau bertambah dari 0, 1, 2. Kemudian untuk kolom juga demikian. Sampai gunakan di sini adalah if dari 1. Nanti kalau dia udah berjumpa dengan 1, dia akan membuat code ini menghasilkan pada output tanda tambah. Kemudian else sampai nanti dia akan menghasilkan kalau di execute setelah dibuat sintaks yang demikian, execute atau dengan cukup mengklik F11, compile and run. Akan muncul tampilan berikut, akan diberi perintah berikan matriks pertama. Caranya adalah kita klik baris pertama dengan angka yang diinginkan atau mengisi matriks berorder 3x3. 1, klik spasi, 2, 3. Selanjutnya untuk mengisi matriks baris yang kedua itu tekan enter, 4, 6 misal, 8, kemudian baris ke-3 juga demikian. Kemudian tekan enter akan diberikan perintah lagi berikan matriks yang kedua yaitu berorder 3x3 juga. Sampai ke baris yang ketiga. Selanjutnya setelah pengisian ini, ketika kita tekan enter akan menghasilkan matriks C atau hasil penjumlahan dari matriks yang pertama yaitu A dengan matriks yang kedua. Nah, ini adalah hasil ya 1 ditambah 8 sama dengan 9. Itu baris 1 kolom ke-1 ditambah baris kedua kolom kedua dari matriks A dan matriks B. Matriks B akan menghasilkan matriks C ini. Nah, demikian hasil penjelasan saya. Akan dilanjutkan oleh saudara teman kami bernama Destaria Sembiring. Baiklah, saya akan melanjutkan ke soal yang ketiga mengenai percabangan dan perulangan. Yang pertama merupakan input IOStream, diikuti oleh using namespace std. Using namespace std fungsinya adalah untuk menuliskan kode langsung tanpa menuliskan HTML. Baiklah, saya akan melanjutkan ke soal yang ketiga. Dimulai dengan input IOStream, diikuti oleh using namespace std. Using namespace std
memiliki fungsi untuk menuliskan kode langsung tanpa menuliskan std di setiap programnya. Dilanjutkan oleh integer main. Ini adalah tempat membuat program jenis program. Ini merupakan integer jenis, berarti ini merupakan tempat program jenis kecamatan. Kalau sudah selesai, maka kita deklarasikan semua variabel tipe integer. Char ulang. Ini akan menampung 1 digit karakter. Selanjutnya kita akan menggunakan perulangan do while. Do while berfungsi untuk mengulang suatu program. Kemudian perintah dari cout yang merupakan menampilkan tulisan ke layar saat program dijalankan. Misalnya ini cout yang pertama itu akan menampilkan pilihan kecamatan. Ini merupakan pemisah untuk jarak yang untuk baris selanjutnya. Yang ini perintah cout yang akan menampilkan 1 Muara Bangkahulu. Yang ini 2 Kampung Melayu, ini 3 Sungai Serut, ini 4 Selebar, ini 5 Ratu Samban. Ini hanya merupakan pemisah untuk program selanjutnya. Baru ini ada perintah cout juga, jenis kecamatan pilihan Anda. Dan ini in, ini fungsinya kita akan menginput datanya di outputnya. Misal, ini nanti kan jenis kecamatan pilihan Anda. Jadi itu nanti pilihannya kosong, jadi kita masukkan dari angka 1 sampai angka 5 dan seterusnya. Terus selanjutnya kita menggunakan percabangan switchcase. Pernyataan switch akan menyeleksi atau mencari sebuah kondisi yang diberikan dan kemudian akan dibandingkan hasil dengan konstanta yang berbeda dalam case. Perbandingan ini akan dilakukan dari konstanta 1 hingga konstanta akhir. Ini case pertama yang akan jika kita memilih 1, yang akan ditampilkan adalah Anda memilih Muara Bangkahulu. Yang case kedua, ini akan menampilkan Anda memilih Kampung Melayu. Jika kita memilih 3, Anda memilih Sungai Serut. Jika kita memilih 4, Anda memilih Selebar. Jika kita memilih 5, akan ditampilkan kata Anda memilih Ratu Samban. Jika kita memilih di luar dari angka 1 hingga angka 5, maka yang keluar adalah kecamatan tidak tersedia. Jika hasil yang didapat sama dengan konstanta 3, misalnya kita memilih 3, maka statementnya akan diproses. Jika tidak ada yang memenuhi kriteria dari masing-masing konstanta, maka statement yang ada pada default akan diproses. Seperti yang tadi, jika statementnya di antara yang ini, misal kita memilih 3, maka yang muncul adalah Anda memilih Sungai Serut. Jika kita memilih di luar dari angka 1 sampai angka 5, yang keluar adalah kata dari default, di mana yang ditampilkan adalah kecamatan tidak tersedia. Baru di sini ada cout dan NDL itu sebagai pemisah untuk program selanjutnya. Ini cout, apakah Anda ingin memilih kecamatan lain? Ini akan ditampilkan pada layar. In ulang ini merupakan input yang bisa kita lakukan pada hasil perannya nanti. Cout NDL itu hanya sebagai pemisah untuk yang selanjutnya. Terus ini while ulang, ini merupakan perulangan while. Di sini nanti jika statementnya tidak ada lagi, misalnya ini kita memilih T, maka yang akan dijalankan ini adalah program while yang ini, dan yang akan di print atau ditampilkan adalah kata terima kasih. Jika kita memilih Y, maka program sebelumnya akan ditampilkan kembali
pilihan dari kecamatan-kecamatan yang tadi. Baru fungsi break. Break berfungsi untuk statement loncatan atau mengakhiri statement. Return menyatakan program berakhir dengan normal. Oke, coba kita run, compile dan run. Oke, ini ada pilihan kecamatan 1 Muara Bangkahulu, 2 Kampung Melayu, 3 Sungai Serut, 4 Selebar, dan 400 Samban. Misal kita memilih angka 5 Ratu Samban. Nah, yang ditampilkan adalah Anda memilih Ratu Samban. Misal kita memilih Y, tampilannya akan muncul kembali. Jika kita misalnya memilih 6 di luar dari angka 1 sampai 5, bila konstantannya, ya kalau ada kecamatan tidak tersedia, karena itu merupakan default dari programnya. Jika kita memilih T, yang tampil adalah kata terima kasih. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator yang merupakan Prihatin Sihotang. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Sebelum mengakhiri presentasi ini, adapun saran yang bisa kami sampaikan adalah, yang pertama, kita harus teliti dalam menulis sintaks programnya dan harus mengetahui terlebih dahulu sintaks dasar apa yang harus digunakan yang sesuai dengan program yang dibuat. Karena apabila ada kesalahan satu huruf atau tanda titik akan berpengaruh pada outputnya. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Atas partisipasi dan perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.